Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku jemaah Majelis Ta'lim Baiti Jannati rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat sunnah, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita di dalam berumah tangga, saat orang-orang lain menikmati kehidupan dunianya di malam Ahad, yakni di akhir pekan ini, kita semua Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidayah, yakni kita berjalan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan pahala kepada kita para suami dan juga kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan kita nanti berkumpul bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada pekan keempat ini di bulan September Miladiyah, yang menjadi tuan rumah adalah saudara kita Khairil, pembesar TVRI Bengkulu ini. Amin ya rabbal. Kita doakan dia semoga Allah mudahkan segala urusannya, wabil khusus dalam mencari pendamping hidup. Amin ya rabbal alamin. Biasa deh ya, ini dalam candaan-candaan dalam majelis taklim Baiti Jannati udah banyak yang kena. Dulu ada siapa Iwan Kitandra, Gapi, terus siapa lagi dulu, Ipung ya. Mereka tetap istiqomah walau diganjar terus oleh Doni, apalagi Edo, Faisal dulu tuh, ya Allah, pokok aja mereka belajar rupanya. Semoga ini menjadi keberkahan bagi Khairil ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan ini yakni berkaitan dengan sebagai orang tua, kewajiban kita yakni diberikan anak, kita berkewajiban untuk melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan pengajian kita ini adalah memang pengajian rumah tangga, dan antum boleh membawa keluarga antum. Yang istrinya satu, bawa istrinya satu. Yang dua punya istri, bawa dua-duanya. Yang punya istri tiga, bawa juga. Yang istri empat, bawa juga ya. Yang punya anak satu, bawa juga. Gak apa-apa, rame-rame itu ngaji. Orang malam Ahad bawa ke mall, kita bawa pengajian. Nanti kita merasakan nikmatnya nanti, Wan. Saat antum bersama-sama menggandeng istri dan anak-anak antum masuk pintu surga. Iya, kita telah membahas tentang 4 poin yang harus kita ajarkan kepada anak kita ya. Coba Rendra, sebutkan Rendra, apa saja 4 poin itu yang harus kita ajar kepada anak kita itu. Poin yang pertama, yakni at-tauhid. Terus tentang as-sunnah ya. Ketiga tentang manhaj. Manhaj ya, berarti yang terakhir ke manhaj.
ilmu akidah ya, at-tauhid, kemudian sunnah, kemudian manhaj. Kemudian hal yang kelima, catat ikhwan dan akhwat juga. Sebagai orang tua, hal yang kelima yang harus kita ajarkan kepada anak kita, yang harus kita didikkan kepada anak kita itu al-ibadah. Apa? Nah, di dalam pendidikan ibadah itu, ikhwan akhwat rahimahumullah, kita mentarbiyah, mengajari anak-anak kita. Ada 3 jalan yang kita tempuh sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak kita supaya dia bisa beribadah itu. Yang pertama, mengajarkannya. Apa? Mengajarkannya. Seperti ngajar tata cara wudhu. Ana dan antum semua ikhwan itu akan ditanya oleh Allah, kamu ngajarin enggak anak kau cara wudhu? Kelak dulu kita kasih ke ustaz, karena itu ibadah hari-hari. Kita ajar anak kita itu, ya nih cara wudhu tuh seperti ini. Mengajarkannya itu, ya ini diajar dia. Metode sekarang lebih mudah lagi. Apa? Kasih buku. Apa? Kasih link, ya kan? Kasih video. Harus loh ikhwan. Bahkan sering kan anak bilang kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu, siapa yang ngajarin anak ibu-ibu bisa hafal Al-Fatihah? Sering kan anak bilang itu kan? Selama ini yang mengajarkan anak kita itu hafal Al-Fatihah itu siapa? Guru madrasahnya, guru TPQ-nya. Nah, gurunya itu yang dapat pahala, padahal surah Al-Fatihah itu dibaconyo setiap hari. Minimal 17 kali. Kelak kalau dia sudah akil balik wajib sholat, minimal itu. Nah, itu pahalanya ngalir ke siapa? Ngalir ke gurunya. Emaknya tidak dapat apa-apa. Emaknya ngajar juga Ustaz, ngajar TikTok, ya kan? Nah, siapa yang mengajari sesuatu, baik buruk atau buruk, dia dapat pahala dan dosa dari orang yang dia ajar. Jadi jangan anggap remeh antum ikhwan ngajarin anak cara wudhu itu. Siapa nama anda gitu? Hah? Wih, masya Allah, namanya Sultan, Raja. Sultan nama itu Raja. Sultan dia wudhu tuh begini, ya kan? Kalau waktu basuh rambut tuh gini nah. Tampung, buang, belakang usap, balikkan ke depan, tusukkan apa? Ini telunjuk ke ini, diusap bagian belakangnya. Ajar anak antum tuh seperti itu. Anak kita tuh Amri, ajar anak kau tuh si Torik, si Tufail, si Jakfar, gitu ajar kayak gitu. Kalau tidak ada air aja, PDAM mati lah 3 hari. Ajar tayamum. Ajar anak kita tayamum dah. Tayamum nak. Siapa anak antum Rahmat? Pak Is gini nak, kalau tidak ada air Is boleh pakai debu. Tempel di mana Is? Dinding atau di mana? Kalau debunya banyaknya tiup, baru usap di wajah, baru usap sini. Sudah. Jangan lupa baca itu kita ajar ikhwan. Begitu pula sholat. Ingat tak kita waktu kecil dulu tuh diajar oleh kayak kita puasa, ya kan? Ambo ingat nih itu. Emak Ambo, Amri bangun ya, Amri mau sahur pakai apa? Jadi ibu-ibu nih dengar nih, mendidik anak itu dengan cara yang anak tuh seneng. Nggak masalah anak kita seneng makan apa, nggak apa-apa. Ma, aku mau puasa tapi nanti kelak buka pakai apa? Yang anak-anak suka apa? Biasanya apa ibu-ibu anak-anak suka tuh? Pakai fried chicken, kentut ki, ya kan? Nggak apa-apa.
beli kan kentut kiri kan. Itu cara mendidik. Jadi anak itu diajari dengan senang hati. Nanti ada pembahasan itu. Jangan anak itu dibentak-bentak, marah-marah anak itu. Ini ada orang sudah, kita dulu tuh sudah seperti itu tuh. Banyak kan gagal kan. Nanti ada pelajaran. Jadi kecut hati anak itu. Bayang anak masih balita dibentak-bentak, dimarah-marahi. Ya Allah. Anak tuh jadi ciut hatinya, takut ngelihat maknya, takut dengan bapak. Ngajar anak tuh dengan baik, mengajarinya. Baca zikir, ajar. Mau tidur anak, ya kan? Baca doa anak. Mau masuk WC, masuk ke masjid, gitu ajar. Gitu. Diajar anak tuh. Jangan dibiarin anak kita tuh dia semau-maunya, nggak boleh. Lihat Nabi SAW ngajarin adab pada anak kecil tuh. Siapa lupa anak namanya. Dia ketika makan, anak itu ngambilnya. Ya ulam, kata Rasulullah, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah kalau makan. Fakul biyaminik, fakul mimma yali. Makanlah kamu pakai tangan kanan dan makanlah apa yang di dekatmu. Nabi ngajarin, bukan dibiarin anak antum. Jangan, anak tuh perlu diajar yang kotor. Jangan antum biarin anak antum main pasir, matunya sampai masuk pasir, telingunya sampai masuk, zolim antum. Ini ada anak, orang tua punya anak, biarin anaknya dia asik. Ibu-ibu asik main Facebook, anaknya ingusnya meleler mana-mana. Betul. Dilapnya sampai ke sini itu ingusnya. Sampai ke mana? Sampai ke leher, sampai ke mana? Sampai ke telinga. Ya Allah. Itu kita akan diminta. Jangan bisa buatnya saja. Maaf ya, agak ini ya. Ini kita lagi belajar. Jangan bisa buatnya aja. Kita minta tanggung jawab oleh Allah nanti. Amri, lu akan diminta tanggung jawab nanti. Makin banyak punya anak, makin banyak tanggung jawab. Dan itu harus kerjasama dengan istri kita memang. Gak bisa, bisa. Kesalahan mendidik anak itu karena itu tadi, itu gak punya ilmunya itu. Akan metode pengajaran itu nanti ada ya. Jadi mengajar, diajar anak, jangan dibiarin, jangan dia tahu sendiri. Sekarang nih HP nih, kita harus ajar anak kita tuh. Apalagi anak-anak yang masih kecil, beri batasan ya. Anak-anak orang itu kan, si cucu anak kan ini udah tahu main HP tuh. Dikasih batas waktu setengah jam, cuman itu. Tapi harus tegas memang. Tegas tapi tetap punya rohim ya. Tegas bukan beringas, bukan ganas. Bukan kepala anak ditonjok sampai bengkak, bukan. Ya. Jadi diajar. Nah, antum membawa anak ngaji di pengajian Baiti Janat. Ini ngajar loh Iwan. Ini dalam rangka antum mempersiapkan anak yang soleha. Iza mata ibnu Adam in koto amaluhu illa min salas. Kalau mati anak Adam itu putus pahalanya kecuali apa? Berapa? 3. Ilmu yuntafak, sedekahun jariyah, sedekah jariyahnya yang antum masukkan ke masjid, musola, anak yatim. Ilmu yuntafak, ilmu yang diajar. Waladun soleh, anak yang soleh, yadu'ulahu yang mendoa. Nah, anak yang soleh itu perlu dipersiapkan. Dan kita mengajak anak kita ngaji, itu cara kita mendidik. Jangan antum anggap remeh. Luangkan waktu kita, ikhwan. Kalau antum bisa mengajak antum ke mall, ajak juga dia kemana? Ke majelis ilmu, ke masjid. Ajak, banguni dia sholat dengan sayang. Isikan dia waktu nanti subuh, ayah bangunin ya nak. Harus sabar, nggak boleh. Ustadz juga gitu. Iya, anak sampai sekarang nih berjuang didik anak tuh. Sama, Ustadz susah tak bangunin anak waktu sholat subuh. Sama bahaya, anakmu juga anak juga. Seperti PL Ambo waktu anak. Jadi kalau Ambo nengok anak Ambo, PL Ambo dulu.
Tidak boleh nyalain apa? Dia mutlak. Saya dulu seperti itu. Jadi jangan antum anggap remeh loh ngajak anak apa ke pengajian ini. Gak masalah, apalagi pengajian kita. Gak apa-apa Ustaz, nanti anak ganggu, gak apa-apa. Istilah kata lebih baik dia main lari-lari di pengajian daripada dia lari-lari nanti di mana? Di kuil, di gereja. Gak apa-apa main sini. Tapi kami baru punya motor Ustaz, sempit-sempitan. Tidak apa-apa. Sempitan-sempitan di dunia ini gak apa-apa, sebentar. Doa sama Allah, ya Allah, berilah kami rezeki. Ibu-ibu berdoa untuk suaminya, ya Allah berikanlah rezeki pada suami saya biar bisa beli Alphard untuk bawa pengajian. Gak apa-apa, doa itu jangan tanggung-tanggung. Jangan doa, ya Allah, aku ikhlas beri, kasihlah kami bemo. Ya minta doa. Nabi aja berdoa tuh ngajarin kita minta sorga yang paling tinggi. Apa itu? Jannatul Firdaus. Masalah dunia juga nggak apa-apa kita minta yang penting niat kita untuk apa? Aku mau pengajian sama Ustaz Amri naik Alphard, ya kan? Doa sama Allah. Nah ini apa? Dalam rangka mendidik anak kita, ngajarin anak kita. Nanti dia memori dia tuh sebagaimana kita tuh ingat kita waktu kecil kan. Anak kita nanti besar dia, oh dulu papa, abi, ayah dulu ngajak pengajian. Mungkin anak udah mati, kita udah mati, anak kita dulu pengajian. Aduh pengajian kadang jauhan, entah di mana rumah itu, dekat bandara, ya kan? Satu lagi di benteng sana jauh, hujan udah kejinguan lagi jalan. Cuma 3 orang yang datang. Masak banyak kan. Maksa orang 3 orang tadi itu yang habis. Tidak apa-apa itu. Itu jadi kenangan bagi dia ya subhanallah. Antum yang antar jemput anak, ya Allah. Anak ini 6 tahun dari sini ke AB. Sambil dibantu kawan-kawan juga kan. Ada yang nitip waktu anak bisa. Ini nanti udah. Dari juga termasuk yang Iwan kita yang anak titip waktu ya Der ya, Japar titip nanti di rumah. Masya Allah, nggak terasa sekarang dia udah kelas 8. Nggak, antum nikmati tuh, nggak apa-apa. Ustaz kami kalau jalan-jalan saronian ngajak anak gantian makan sama, anak juga seperti itu dulu. Antum telat nikahnya sih, coba nikah yang umur 19 umur 20, udah ini udah aman. Sekarang nikmati nggak apa-apa. Kerja sama dengan istri. Oke? Siap? Betul nih doang ya jawab nih. Siap? Iya, kerja sama dengan istri itu. Mendidik anak kita, ngajarin anak kita tuh kompak. Jangan belago pula mendidik anak. Di depan anak belago. Kompak sama itu. Kalau bapaknya marah, mamanya diam aja, nggak usah belain. Nggak usah dibelain anak tuh, biarin aja dia. Selama marahnya masih apa? Dengan cara yang baik. Tuh diajar. Apa tadi? Anak itu ibadah itu dia ajar. Sholat, puasa, apalagi zakat. Zakat diajar. Waktu kita ngajak anak kita sholat Jumat, Ikhwan, sering kan antum kasih duit kepada siapa? Ibu-ibu ingat nih, kalau anaknya mau sholat Jumat yang laki-laki, kasih duit 1.000 kek, 2.000 kek, 5.000 kek. Nak, kasih amanah sama dia. Nanti masukkan ke dalam apa? Kotak masjid itu, kotak amal, kotak duit itu. Masukkan ke kotak amal musola yakin, misalnya. Ajari anak kita, dia yang masukkan. Senang anak dulu. Nanti dia terbiasa itu ngasih. Kalau ada orang minta-minta di jalan, orang miskin, suruh anak kita ngasih. Anak sebesar ini nih ajari dia. Jangan diajari pelit anak. Ada kawan-kawannya, ini aduh kue, ada 4 orang bagi 4, ajar. Jangan diajar, aduh ibu-ibu ngajar anaknya. Jangan dikasih dah. Jangan dikasih dah. Anaknya diajar pelit, pantesan nanti lebih besar anaknya pelit 17 setan.
Karena memang emaknya sudah dedek, jangan dikasih dah. Itu kalau ibu yang baik itu kasih. Bukankah antum ibunda kita Aisyah tuh pernah menangis gara-gara melihat seorang ibu yang membelah kurma itu. Bahkan jatah ibu sendiri dibagikan ke anaknya itu. Ya Allah. Itu jadi pelajaran bagi kita, ibu. Ajar anak kita yang masih suci ini. Nabi mengibaratkan anak itu kertas putih. Yang kita ajar itu, anak itu niru kita, Iwan. Kalau antum sering berkata ketus, judes, cerewet, ikut anak itu. Marah, anak itu ngikut dia. Gak percaya antum tes lah. Jadi kalau mau lihat orang tuanya, lihat anaknya. Boleh jadi dia. Kalau anak kita didik dengan baik, anak itu nurut. Yang kedua, dengan cara kita mentarbiyahnya itu, ibadah itu memerintahkannya, khususnya yang telah diperintahkan syariat seperti sholat atau yang berhubungan dengannya. Kalau ibadah yang lainnya itu berupa anjuran ya, belum diperintah kecuali kalau dia sudah akil balik. Kalau sholat, umur 7 tahun sudah kita perintah dia sholat. Ais berapa umurnya? Hah? Oh 8. Berarti udah disuruh sholat. 9. Hah? Oh 9 tahun berarti sudah disuruh sholat. Karena Nabi memerintahkan perintah anakmu sholat usia 7 tahun. Wajib ikhwan kita. Jadi antum harus hafal umur antum, anak antum. Kenapa Ustaz? Anak juga kadang lupa berapa umur anak. Jadi kita ingatnya 7 tahun. Nih Donina. Anak antum berapa umurnya sekarang? Yang nomor 2. Yang nomor 2? Nanti tahun lagi tuh ingat-ingat tuh Don. Ini kita, karena kalau kita menjalankan Nabi menyuruh 7 tahun tuh ya benar-benar dapat pahala. Karena Nabi perintahkan suruh anakmu itu melaksanakan sholat usia 7 tahun. Pukul dia 10 tahun kalau dia tidak sholat. Perintahkan, jadi diperintahkan dia sholat. Apalagi zaman sekarang bikin grup keluarga, grup WhatsApp keluarga, khusus keluarga kita. Kalau keluarga anak tuh keluarga Amrod ditulis si Ja'far. Ada kalau anak di situ, tulis itu bangun, sudah sholat belum? Ayah ibu kemana? Situlah isinya. Antum juga gitu kan, anak kita kan rata-rata punya HP dah. Itu manfaatnya. Diajar anak itu, diperintahkan, jangan dibiarin. Diperintahkan. Sholat terusan, jangan bosan. Gak ada bosannya sampai kita tua. Anak ini sampai sekarang ibu anak masih ngajarin anak. Amri begini sampai sekarang anak. Nanti dia akan merasakan itu. Diperintahkan anak itu, perintahkan. Tadi diajari, yang keduanya diperintahkan. Sholat. Diingatkan terus. 5 waktu, sudah sholat zuhur belum? Tadi anak pulang, habis pulang. Udah sholat belum, Jafar? Ya. Udah ya, tanya, antum juga tanya. Udah sholat isya belum? Sholat ini. Kalau anak kita jawab, ayah udah sholat belum? Ya kita jawab juga. Ya kalau belum ya belum, jangan bohong. Itu cara. Jadi diperintahkan, jangan dibiarin. Anak diajar, sholat jangan main-main. Dipesan anak tuh kalau ke masjid jangan main-main, jangan dibiarin anak tuh. Perintah. Kemudian yang ketiga, menyertainya. Apa tadi? Mengajarkannya, memerintahkannya, dan menyertainya. Apa itu? Membersama. Jadi bawa anak itu ikut serta dalam ibadah itu, sholat jamaah, puasa sama-sama. Makanya bulan puasa itu enak nih. Suami istri, anak gitu, sama-sama buka, sama-sama sahur ya kan?
pengen rasanya 12 bulan, 11 bulan yang lain itu kayak puasa. Insya Allah Maret nanti ya. Mungkin apa sekarang? Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan lagi. Nikmat itu. Kenapa? Itu karena kita membersamai, menyertai anak kita tuh. Ajak dia ini contohnya antum nih ngajak ini kita membersamai taklim. Yopi bawa anaknya, Peri bawa anaknya, Rendra bawa anaknya. Enggak apa-apa sambil mangku anak. Apa-apa. Ini memang perintah Nabi dalam rangka mendidik anak kita itu ibadah. Dengan syarat tidak ganggu ya kalau ke masjid. Ini sunnah ibadah. Anak tuh dia disertai dalam ibadah itu. Puasa berjamaah, yang lain-lainnya. Kalau masalah dunia aja kita sertai anak kita, misalnya belajar berenang ya kan? Apalagi? Ya pokoknya belajar sekolah sepak bola, kan kita samai dia kan? Apalagi harusnya urusan akhirat. Jadi itu poin mendidik anak yang kelima, yakni masalah ibadah. Kemudian yang keenam, pendidikan anak ini memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini harus diajar kepada anak kita. Amar ma'ruf nahi mungkar ini salah satu dasar-dasar Islam. Umat ini binasa kalau nggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebaliknya umat ini akan menang kalau amar ma'ruf nahi mungkar tuh tegak. Coba antum bayangkan kalau tak ada lagi yang menasihati, apa yang terjadi? Polisi BBI nyobain, mati begila kamu nak make helm, nak nerobos lampu merah, apa yang terjadi kira-kira? Itu masalah dunia, yakni masalah jalan raya. Instansi pemerintahan terserahlah, kamu nak nikah cemano terserahlah, nak pakai surek, nak ida, paham Iwan? Nak bangun rumah, nak terserahlah, pokok kacau ini. Itu masalah dunia. Apalagi masalah akhirat. Itu harus ada itu, yakni mencegah yang buruk, memerintahkan yang baik. Nah, salah satu sunnah Nabi SAW itu Iwan, yakni pendidikan kepada anak itu, yakni anak kita itu kita perintah kepada yang ma'ruf dan kita cegah mereka dari yang mungkar. Jadi apabila Nabi SAW melihat terjadi pelanggaran kepada anak itu, yakni dia berbuat yang mungkar, mengerjakan sesuatu yang dilarang, langsung beliau cegah. Tadi yang kita baca itu ya, seorang anak kecil yang dia makan itu dengan tangan kiri, lalu dia ngambil yang bukan di dekat dia. Nabi langsung tegur dia, wahai anak kecil, makanlah sebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang di dekatmu. Jadi ada ajar anak itu. Kalau dia ngambil barang yang bukan hak dia, ajari dia untuk minta. Ajar anak kita, jangan biarkan dia ngambil uang kita di dompet. Jangan biarlah, jangan. Diajar, bukan minta dengan ibu, minta dengan ayah. Jangan langsung mengambil. Ya anak-anak ya. Paham anak-anak? Baik. Jadi nggak apa-apa minta sama abinya, sama uminya, minta dulu, jangan nyolong, jangan mencuri. Itu harus kita ajari anak kita itu. Cegah dia. Ini siapa yang ngambil duit mama nih? Ajar. Jangan ya nak ya, nggak boleh. Kalau mau ngomong dulu. Wajib kita anak kita. Apa saja, jangan anggap remeh kemungkaran itu. Tutup pintu dia masuk pintu neraka itu. Coba kenapa? Karena yang namanya kemungkaran itu binasa. Contoh, mencuri. Sampai Nabi mengatakan seburuk-buruk pencuri itu adalah pencuri dalam sholat. Apa itu? Ya, ini dia bergerak sebelum imam
bergerak. Itu pencuri. Ajar anak kita tuh. Bayangkan tuh, sholat tuh nak, tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh mendahului imam. Ya, nah, tapi memberikan pencegahan kepada dari keburukan, mengajak mereka yang ma'ruf, ya, itu dengan cara ilmiah, yakni dengan ilmu, dengan ilmiah yang bisa cepat ditangkap oleh anak kita. Antum nggak perlu bawa dulu kitab tauhid untuk ngajari apa, enggak, langsung ajar yang mudah dia tangkap gitu ya. Kamu jelaskan, kalau memang perlu disebutkan alasannya, sebutkan. Dan kalau memang perlu dimarahi anak itu, perlu. Ya, memang pendidikan anak itu ada, dia harus dilakukan dengan tegas. Contoh Ustadz, contoh anak itu sudah diingatkan dengan cara yang baik, tidak juga paham. Yang kedua enggak juga. Nah, yang ketiganya gimana? Ya harus kita ini beri apa? Hukuman. Mungkin dengan cara uangnya, mungkin yang selama ini antum kasih di apa? Atau misalnya diberikan hukuman yang sesuai dengan dia. Jangan juga diberi hukuman yang enggak ini. Kemarin heboh ya kan, Ibu Tiri ya, yang menghukum apa? Anaknya itu sampai mati anaknya. Dibiarin enggak makan, minum ya kan, di luar kena hujan ya, itu zolim itu. Jangan, enggak boleh. Anak tetap, makanya Ahlus Sunnah itu sifatnya itu apa? Wasat, yakni pertengahan, termasuk dalam mendidik anak itu. Enggak boleh anak itu dibiarin saja, enggak boleh. Terlalu juga dia apa? Jarang juga enggak boleh. Nah, kalau kita berhasil itu apa, amar ma'ruf nahi munkar kepada anak itu, buahnya itu banyak sekali itu. Dia paham apa perintah larangan, mereka tunduk taat, mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terbiasa dia melaksanakan hukum Islam, membekas di hati mereka. Dulu ayah melarang, ya kan? Dulu orang sering kan ngomongin kan, saya sudah dilarang oleh bapak saya, ya kan? Walaupun saya belanja di pasar, tidak boleh mencicip yang dijual orang pasar tuh, kecuali minta izin dulu sama siapa? Kenapa dia bisa begitu? Karena maknya yang ngajarin. Jadi dia sampai tua tersebut dia kayak tetangga, saya gaek saya dulu waktu kecil kalau ngajari, jangan kau makan apa orang jual tuh belum kau minta izin gitu. Kecuali kalau penjualnya, cicip lah, kan gitu dah. Beli dak tapi lah 10 butir duku di apa? Dicicip. La haula wala. Ini bahaya itu. Bisa membekas pada. Jangan main-main loh. Jangan sampai kita mengajari, antum tidak sengaja mengajari anak kita sesuatu yang buruk itu. Dia akan mengikuti. Ya, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, yakni mendidik, yakni anak kita itu adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Yakni anak kita itu kita didik dengan agar dia beradab, berakhlak menurut Al-Quran dan sunnah. Kalau di dalam Al-Quran itu Iwan, antum yang punya HP itu coba buka surah Luqman. Surah Luqman ayatnya dari ayat 13 ya. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketemu? Surah Luqman itu surah berapa itu? Surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Coba ada yang ketemu, coba baca Iwan, ada yang baca coba. Ayat 13 sampai 19, baca terjemahnya. Itu Allah memberikan
Apa yang mesti kita ajar kepada anak kita melalui seorang hamba Allah yang soleh yang bernama siapa? Luqman. Nanti antum carilah siapa itu Luqman itu ya. Coba baca, ada yang baca. Ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ya, terus? Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu akan kembali. Terus? Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Terus? Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Masya Allah. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Lanjut. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Ya. Terus? Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Iya. 19. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seluruh suara ialah suara keledai. Nah, Iwan, dari ayat berapa itu? 13 sampai 19 itu minimal ada 7 hal yang Allah langsung memerintahkan kepada kita untuk kita ajar kepada anak kita. Yakni ini sebagaimana yang diajar oleh seorang hamba Allah yang soleh yang bernama Luqman. Sampai surah itu dikasih nama surah Luqman. Lihat apa yang diajar oleh Luqman itu. Coba kita catat ya, faedah dari surah Luqman ayat 13 sampai 19. Yang pertama, kewajiban setiap orang tua, wabil khusus bapak. Benar nih bapak-bapak. Oh, anak juga bapak ya. Setiap bapak mengajarkan agama kepada anaknya. Ini bapak-bapak nih, lihat. Siapa itu? Yakni Luqman. Luqman itu nama bapak apa nama ibu? Hah? Kalau mak namanya apa? Hah? Siapa kalau nama ibu apa? Kalau nama laki-laki Luqman. Aloli lah ya kan ya. Rukmi ini. Ya, ini Luqman. Ini berarti perintah ini kepada kita nih. Kitabnya perintah ayat ini kepada kita nih. Walaupun nama kita bukan Luqman. Kalau antum salah paham pula, itu kan untuk Luqman Ustaz. Ambu bukan Luqman, nama ambu. Salah itu. Amri, Yopi, Peri, semuanya kena. Ini kita sebagai ayah kena nih, suruh ngajar. Kewajiban ayah ngajarin agama sama anak-anaknya. Kita akan ditagih oleh anak kita nih di akhirat. Bapak aku udah pernah ngajari ya Allah. Yang kedua, pelajaran atau dakwah yang wajib diajar seorang ayah pertama kali apa? Tauhid. Tauhid itu lawannya syirik. Ajari anak kita. Ini syirik nak. Dia nonton TV lalu dia nengok ada orang ngasih sesajen kamu. Ajari anak itu syirik nak. Apa itu syirik pak? Itu gawe menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ajari anak kita. Ya. Syirik di sini menyebutkan Allah dalam bahasa Arab, bukan syirik bahasa Betawi. Syirik bahasa Betawi itu iri. Ini harus paham nih. Ya kan? Karena syirik bahasa Betawi itu lu syirik banget sih lu.
Maksudnya itu iri. Dan ini memang bahasa Arab dijadikan bahasa Indonesia itu sebagainya ininya maknanya melenceng. Yang ketiga, kebesaran dan kemuliaan tauhid. Yang keempat, faedah dari ayat-ayat tadi, syirik adalah dosa manusia yang paling besar kepada Rabb. Dosa yang lain tuh antum perlu tahu, sebesar apapun dosa muslim itu ada kemungkinan Allah mengampuni dia. Lihat. Tapi yang dosa yang tidak ada ampun itu apa? Syirik. Dosa lain, jadi jangan antum ada celah ada kaum muslimin berbuat dosa, jangan. Karena kita nggak tahu. Dosa selain syirik itu ada kemungkinan Allah ampuni. Yang selanjutnya yang berapa? Yang keempat, yang kelima. Catat, kewajiban berbuat kebaikan kepada orang tua di dalam perkara yang dibenarkan agama. Ajar anak kita supaya dia nanti tahu waktu kita tua. Kenapa kesalahan orang tua? Yakni ketika dia tua anaknya tidak peduli dengan dia. Boleh jadi waktu dia anak-anak dia tidak mengajari anaknya. Ajari anak kita itu. Ahmad dulu waktu Ahmad masih kecil itu Umi yang nyeboin, Umi yang gantiin pampers apa. Nanti kalau Umi udah tua, Ahmad mau nggak ini? Mau. Itu aja komunikasi anak seperti itu. Ya ibu-ibu ya, ajar anak kita itu. Dari kecil diajar supaya dia nggak boleh melawan Umi, nggak boleh melawan Abi. Yang berapa? Yang keenam, kebesaran dan kemuliaan hak orang tua. Yang ketujuh, hak ibu lebih tinggi dari hak bapak. Itu faedahnya. Hak ibu itu lebih tinggi daripada hak bapak. Yang kedelapan, tidak mengikuti dan mentaati keduanya di dalam maksiat kepada Allah. Tidak mengikuti dan mentaati keduanya di dalam maksiat kepada Allah. Akan tetapi tidak ada halangan untuk tetap berbuat kebaikan kepada keduanya di dalam kehidupan dunia, sekalipun beda agama. Makanya Peri sering nanya sama anak, Ustadz, itu orang tua saya kan non muslim, masih kafir, boleh nggak saya bantu? Oh wajib, bantu. Dia mau pindah rumah apa? Bantu. Dia sakit jenguk, pokoknya bantu. Nggak boleh nggak bantu, berdosa kita. Sambil berdoa kepada Allah apa? Dia dapat hidayah. Apalagi kalau kita seagama dengan orang tua kita. Ini yang beda agama ini. Yang kesembilan, kewajiban mengikuti kebenaran meskipun menyalahi orang tua. Kita walaupun kita kebenaran itu tetap kita ikuti, walaupun orang tua harus menyelisih orang tua. Yang kesepuluh, kewajiban bersyukur kepada Allah. Ajari anak kita bersyukur sama Allah. Kalau dia kasih makanan, walaupun dapat permen satu, ajari dia untuk menyebut hamdallah, alhamdulillah. Yang ke-11, kewajiban bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ke-12, kewajiban mendirikan sholat. Yang ke-13, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-14, kewajiban sabar. Yang ke-15, mengenal dan mendahulukan yang lebih penting dan utama. Apa? Kewajiban sabar. Nah, itu wajib kita ajari anak kita itu sabar. Tapi jadi orang tua harus sabar dulu. Ngajari anak sabar, bapaknya sendiri udah sabar. Ajari sabar. Ke-15 apa? Mengenal dan mendahulukan yang lebih penting dan utama. Yang ke-16,
larangan sombong. Nah, sungguh Allah, ya bunaya, jangan palingkan mukamu dari manusia, jangan berjalan di mukamu dengan sombong. Allah tidak mencintai dan tidak suka orang yang sombong. Yang ke-17, larangan membanggakan diri. Kita ajari anak kita jangan membanggakan diri, jangan sombong kepada kawan-kawan. Yang ke-18, adab berjalan di muka bumi. Yang ke-19, adab-adab berjalan. Dan yang terakhir 20, adab-adab berbicara. Minimal dari ayat 13 sampai ayat 19 surah Luqman itu ada 20 poin. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita. Dan nanti di rumah antum baca lagi. Ibu-ibu silakan nanti di rumah buka surah Luqman. Ayat berapa tadi? Ayat 13 sampai 19. Saya belum punya anak Ustadz, buka juga ya. Airil ya, buka juga. Nanti ini perintah Allah loh. Surah Luqman ini perintah kepada Luqman yang hakikatnya perintah kepada kita, yakni orang tua. Saya, anak dan antum semua sebagai orang tua akan diminta tanggung jawab. Saudara, kita mendidik anak kita minimal 20 poin tadi itu. Ya Kak? Itu minimal loh. Nanti antum cari aja faedah dari ayat itu apa. Bisa kok. Cari ya, ini apa? Oh ini. Banyak kok faedah yang bisa kita ambil ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk kita mendidik anak kita, memberi pelajaran kepada kita, anak kita, dan kita bisa menjadi suri teladan yang baik sebagaimana pelajaran yang tadi kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.